Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman adada ma ahata bi ilmuk wa hata bi qalamuk wa ahsa kitabuk warduh man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabiin wa tabi bi ihsan ila yaumiddin. Ibu-ibu pengajian jelang pernikahan Mbak Taya yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama bersyukur dan hadir ke rumah ini untuk mengikhlaskan diri kita mendoakan Ananda yang beberapa hari ke depan akan memulai hidup baru, menikah. Ananda Cindy Rana Ataya dengan Mas Suandaru Aji Satrio, putra putri Bapak Didik Mulyadi dan Ibu Sinta, serta putra putri Bapak Didik Ardiansah dan Ibu Tuti Hidayati. Dari nama kedua orang tuanya sudah ada kesamaan. Mudah-mudahan inilah betul-betul jodoh yang Allah pilihkan. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, di samping saya sudah hadir calon mempelai putri dan selebihnya adalah mantan-mantan pengantin baru yang sekarang sudah menjadi pengantin lawas. Dan untuk mencari ilmu bagaimana pernikahan itu betul-betul harus sampai dengan mati, kita harus mencari ilmunya bagaimana menjadi keluarga yang betul-betul dirindukan Allah di dalam surga nanti. Dan pada kesempatan sore hari ini Mbak Ataya, sayang sekali Mas Suandarunya nggak ada, tapi nanti bisa dibisikin ya pesan-pesan dari saya ya. Untuk memulai masuk ke gerbang itu dengan memulai sebuah kegiatan atau perbuatan yang insya Allah diridhoi Allah. Dimulai dengan yang baik, yaitu pengajian. Tadi sudah kita bacakan surat Ar-Rahman yang artinya kasih sayang, yang berharap kasih sayang Allah senantiasa mengiringi pernikahan Ananda berdua. Dan kemudian sungguh bahwa nikah itu Mbak Cindy Rana Ataya sebenarnya beliau bisa aja mencari laki-laki yang macam-macam, yang bukan Mas Suandaru. Bisa saja dia memilih banyak laki-laki, berapa juta laki-laki yang ada di muka bumi ini, tapi kenapa Mas Suandaru yang jadi pilihan? Demikian juga Mas Suandaru, banyak sekali wanita di sekelilingnya yang ada di muka bumi ini dengan berbagai rupanya, tetapi kenapa memilih Mbak Ataya? Semua ini tidak ada yang kebetulan ibu-ibu, tapi betul-betul sudah tertulis ribuan tahun sebelum kita diciptakan. Sudah tertulis jodohnya bahwa Mbak Ataya akan menikah dengan Mas Suandaru pada hari ini tanggal 21 Februari 2023. Nanti nikahnya tanggal 23 ya. 23. Itu sudah tertulis ribuan tahun sebelum kita diciptakan gitu. Sebelum kita diciptakan. Artinya apa? Betul-betul memang Allah itu bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakannya berpasang-pasangan itu, kita memang sudah dipilih pasangannya oleh Allah. Dan sebenarnya kalau kita membina rumah tangga itu sesuai dengan ketentuan Allah, inilah jodoh yang terbaik. Inilah betul-betul jodoh-jodoh yang pas dipilih oleh Allah untuk kita. Jadi sebenarnya Mbak Ataya dengan Mas Suandaru itu sangat cocok sekali gitu. Sangat cocok. Cocok artinya apa? Cocok menurut Allah gitu. Bukan menurut manusia. Sehingga manusia sering sekali mengatakan kami ini terlibat perbedaan sehingga kami harus mengakhiri hubungan.
Jadi bukan cocok menurut manusia, tetapi menurut Allah. Apa yang menurut Allah itu cocok adalah perbedaan itu sendiri gitu. Jadi tadi Allah memberikan pasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuannya aja sudah beda. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan, jelas sudah beda. Tapi kata Allah itulah pasangan gitu. Dari orang tuanya saja sudah beda. Dari cara mendidiknya juga sudah beda. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa kami ini akan cocok menurut kita sendiri. Tetapi kata Allah itu cocok, berarti apa? Di dalam perbedaan itulah ada keindahan. Itu yang harus kita gali terus. Kami berbeda tapi kami indah. Yang satu misalnya orangnya suka terburu-buru gitu. Suka terburu-buru, lah suaminya suka terlambat gitu. Kita merasa ini kami ini nggak cocok. Kami ini benar-benar dari timur dan barat, kami tidak cocok sehingga kami harus mengakhiri. Salah benar itu. Tapi coba bagaimana menjadikan sebuah ketidakcocokan itu menjadi sebuah keindahan. Akhirnya apa? Terjadilah jalan tengah, tidak terlalu buru-buru dan tidak terlalu terlambat. Ini kan indah banget. Yang istrinya boros, yang laki-lakinya hemat, itu akan ada keindahan gitu. Plus juga mungkin yang istrinya cantik, yang suaminya terlalu ganteng misalnya gitu kan, itu juga ada keindahan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa cocok itu harus kamu seperti maunya aku atau aku seperti maunya kamu. Itu nggak akan pernah terjadi. Itu akan jauh kita daripada panggang, daripada api gitu. Dan kemudian 2 hari kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang melahirkan Mbak Taya sebentar lagi akan melepas Mbak Taya kepada kehidupan baru. Sering orang bilang selamat menempuh hidup baru. Emang hidup ada yang baru, ada yang lama gitu. Jadi kenapa disebut hidup baru? Nanti Mbak Taya akan merasakan sendiri bahwa setelah ini, setelah ijab kabul terjadi, setelah ada perjanjian kita dengan Allah bahwa akan berjanji sampai dengan ke surga, mempertahankan rumah tangga dan menjadikan rumah tangga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan sehari-harinya. Yang dulunya haram, pegang-pegangan haram, lihat-lihatan haram, pergi berdua haram, tapi kemudian setelah pernikahan ini terjadi justru malah bernilai ibadah. Itu aja udah jauh banget gitu. Kita tersenyum sama suami, malaikat ikut tersenyum. Barang siapa yang menyediakan makanan buat suami, terhapuslah dosa-dosa. Itu indah banget. Itu. Makanya disebutkan bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah separuh daripada agama. Artinya apa? Di dalam pernikahan itu ada ibadah yang sangat panjang. Sampai dengan keduanya dipisahkan oleh maut, itu adalah ibadah yang sangat panjang. Gitu. Sehingga apa? Tadi senyumnya kita, melayani suami kita dan sebagainya itu akan bernilai ibadah. Suami juga memberi nafkah istrinya, bertanggung jawab terhadap istrinya, melindungi istrinya, semuanya bernilai ibadah. Ibadah yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak menikah. Nah, itulah disebut hidup baru. Sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Plus terbalik, sesuatunya yang tadinya boleh, Mbak Taya bisa pergi melakukan apapun sendirian, sekarang harus pamit sama suami. Itu tadinya nggak boleh, tadinya boleh, setelah menikah menjadi tidak boleh, bebas sendiri gitu. Pergi sendiri tanpa izin, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suami, walaupun itu boleh ternyata tidak boleh, maka itu menjadi tidak boleh di dalam pernikahan. Inilah yang disebut hidup baru. Semua akan melihat, bahkan dulu waktu saya menikah orang tua saya bilang, kamu kira nanti rumah tangga itu adalah surga, keindahan, ternyata tiang gantungan, sampai kayak gitu. Artinya apa? Ada juga nanti akan sesuatunya karena tidak boleh semau kita sendiri, kita akan merasa kok begini ya gitu. Kok saya nggak boleh main sama teman-teman ya, kok saya nggak boleh nginep di rumah orang lain ya,
Kok saya nggak boleh bergaul dengan laki-laki lainnya? Jadi banyak sekali ranjau-ranjau yang sesungguhnya kalau kita tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan menikah kita, maka kita akan merasakan sangat menderita. Sangat menderita. Kenapa saya harus beli ini juga harus pamit dan sebagainya. Apalagi kalau kita orang yang mandiri akan merasa kita terikat, kita akan merasa di rumah ini seperti neraka gitu. Nah, tetapi seperti judul saya bahwa rumah tangga Mbak Ataya dengan Mas Soandaru itu adalah pernikahan menuju bahagia, maka tentulah yang kita harapkan adalah rumah tangga baiti jannati, di mana rumah itu akan menjadi surga. Maka Mbak Taya dengan Mas Soandaru pasti berangan-angan atau mencita-citakan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang bahagia. Itu harus kita perjuangkan. Tapi bahagia menurut agama kita, menurut Islam, menurut ajaran Islam, bukan berarti kesenangan. Ini yang kita suka tertipu dengan kebahagiaan dunia yang kita cari gitu. Kalau kita mencari kebahagiaan ala dunia, bahwa bahagia itu harus segala cukup, harus apa yang diinginkan dapat, harus kita bebas, harus kita bersenang-senang, itu kita akan jauh gitu. Justru yang akan kita dapatkan sengsara. Tetapi kebahagiaan menurut ajaran agama Islam, justru yang kata dunia itu adalah menyakitkan. Bahagia menurut agama Islam itu berbeda dengan barometer dunia gitu. Apa? Bahwa sesungguhnya apa-apa yang kita lakukan harus sesuai ajaran Islam. Apabila di dalam hati kita tidak tersentuh iman kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam, maka bahagia yang kita cita-citakan itu tidak akan kita dapatkan, yaitu bahagia menurut ajaran Islam. Apa menurut ajaran Islam bahagia itu? Apakah rumah yang mewah, mobil yang indah, suami yang ganteng, istri yang cantik? Bahagia menurut Islam adalah ketenangan jiwa lahir dan batin. Coba kita lihat betapa rumah tangga orang-orang yang terkenal ya, artis-artis, kok cepet banget cerainya gitu. Putusnya cepet banget. Karena tadi dia mengukur kebahagiaan dengan kebahagiaan dunia. Tapi kalau kita sebagai orang yang tersentuh imannya, mencari kebahagiaan adalah kebahagiaan ketenangan jiwa. Dari mana kita dapatkan ketenangan jiwa tadi? Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Allah yang mengalirkan ketenangan di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Dari mana kita dapatkan ketenangan jiwa? Karena kita meniatkan pernikahan ini sebagai ibadah kepada Allah. Mutlak itu harus kita pegang, bahwa pernikahan saya adalah ibadah kepada Allah. Apa-apanya larikan kepada ibadah, maka insya Allah Allah akan memberi ketenangan di dalam jiwa. Liyazdadu imana ma'a imanin, bertambah imannya. Terus apa? Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Akan Allah beri jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan hidup. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dan kemudian Allah alirkan rezeki dari arah yang tiada terduga. Siapa yang bilang bahwa menurut ajaran Islam kita itu tidak akan bahagia dengan apa yang kita taati itu tadi. Jadi yang pertama, bahwa kita harus menjadikan pernikahan ini sebagai ibadah kepada Allah. Konsekuensinya apa? Bukan hanya di mulut, ini saya mau ibadah. Apa konsekuensinya? Adalah nanti di tanggal 23 Februari setelah terjadinya perjanjian kita dengan Allah, pegang itu perjanjian itu sampai maut memisahkan kita. Maka di malam pertama nanti ya, kalau memang di dalam hati kita pengen niat ibadah, sehingga Allah mengalirkan kasih sayang, sehingga Allah mengalirkan ketenangan, sehingga Allah memberi jalan keluar dari kesulitan, sehingga Allah memberi rezeki dari arah yang tiada terduga, maka nanti di malam pertama mulai bikin sebuah kesepakatan dengan suami. Mas, mulai malam ini setiap malam kita sholat tahajud bareng. Yang lawas sudah begitu belum nih? Manten-manten lawas ya,
bahwa kita punya kesempatan setiap malam harus saling membangunkan, harus saling mengingatkan, mulai malam ini dan seterusnya dan malam berikutnya sampai nanti Allah memisahkan kita akan sholat tahajud bareng. Inilah yang saya sebut bahwa kebahagiaan yang menurut Allah adalah bukan kesenangan. Kalau kesenangan apa? Tidur lagi, ya, tidak membangun, nggak berat kan bangun sholat malam itu kan berat juga gitu ya. Tapi kita tadi kesenangan yang menurut Allah tadi, kita mencari Allah setiap saat. Tersambung hati kita kepada Allah. Yang tadinya kita sholat tahajud sendiri, kadang sholat, kadang enggak. Kalau sekarang karena ada yang saling mengingatkan, yang saling memberi semangat, maka mulai malam pertama sampai dengan seterusnya bikin kesepakatan, Mas, mulai malam ini kita akan sholat tahajud bareng, saling membangunkan, nggak usah pakai marah-marah apapun, walaupun kamu tidur baru pulang jam 1 malam, jam 2 kita bangun atau jam 3 kita bangun. Kalau sudah jadi kesepakatan nggak akan berat gitu, membangunkannya juga nggak akan berat. Kenapa harus sholat tahajud bareng? Di dalam sebuah hadis dikatakan sesungguhnya jalan keluar dari kesulitan itu ada di dalam sholat tahajud. Bagaimana ini kita abaikan sholat tahajud ini kalau ternyata karunianya, faidahnya begitu besar, memberi jalan keluar dari segala kesulitan kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Allah itu akan ikut bersama kita sholat gitu, memandangi kita dengan kasih sayang, dan malaikat di atas itu akan mengaminkan semua doa-doa kita ketika kita sholat tahajud. Bagaimana mungkin karunia yang besar ini akan kita lepaskan? Begitu indahnya sholat tahajud juga ketika kita berdua. Bagaimana mungkin kita akan bertengkar terus dengan suami kalau kita saling membangunkan untuk sholat tahajud? Masalah-masalah di hari sebelumnya pasti selesai di sholat tahajud dengan kasih sayang. Masa suami misalnya yang saat itu ketika itu lagi ngambek, kita bangunin sholat tahajud marah gitu. Berarti dia marah bukan kepada kita tetapi kepada Allah. Mas bangun, apa kamu aja tadi misalnya gitu kan. Nah, tetapi karena kita bangunkan untuk sholat tahajud, hanya akan dialiri kasih sayang. Kenapa? Karena perbuatan ini sungguh-sungguh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pertama bahwa pernikahan ini adalah ibadah untuk Allah, maka setiap segala sesuatu kita cari Allah dulu gitu. Mas, kita beli rumah, baik kita berdoa bersama deh ya, biar kita dapat rumah yang benar-benar dijanjikan Allah sebagai rumah surga gitu. Nah, itu aduh enak ini. Tapi agak dengung. Nah, ya. Jadi bagaimana pernikahan ini sebagai ibadah. Selanjutnya apapun yang kita lakukan, pasti kita akan tidak lepas daripada rasa untuk ibadah. Kita dilarang oleh suami pergi karena ini tujuannya ibadah, baik saya ikuti gitu. Tapi kalau tujuan tidak ibadah, pasti kita akan berontak. Kenapa teman-teman boleh saya enggak gitu. Tadi karena ibadah saya akan nurut sama kamu gitu. Jadi apapun nanti akan kita larikan dengan ibadah. Setiap pertengkaran larikan lagi dengan agama. Cari ayat-ayat Qur'annya, ngaji bareng. Terus kemudian menasehati juga suami. Makanya disebutkan bahwa ibadah itu adalah universitas terakhir oleh kita. Sekolah terakhir yang tidak pernah selesai-selesai. Cari ilmunya terus. Bagaimana saling menundukkan hati untuk selalu bersama mawaddah, sakinah, dan rahmah. Itu hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, ibadah ini, menikah ini tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk berbakti kepada orang tua. Jangan pernah lupa Mbak Taya, bahwa sang suami, Mas Suandaru itu bertemu itu bukan dia tiba-tiba besar gitu. Dia itu ada yang membesarkan, ada yang melahirkan, ada yang berpeluh kering untuk bisa menyekolahkan, dan ada yang setiap malam mengangkat tangan untuk mendoakan anak-anaknya. Demikian juga Mas Suandaru. Mbak Ataya bukan tiba-tiba ketemu udah cantik begini. Waktu kecil diurusin, ya mungkin sakitnya, flu-nya, kotorannya, ada yang membersihkan sampai sekarang
ternyata menjadi cantik seperti ini gitu. Makanya menikah itu tujuannya bagaimana saling support untuk bisa berbakti kepada orang tua. Itu perlu ada dalam kesepakatan di malam pertama tadi. Kita akan lebih berbakti. Saya akan mendorong kamu Mas untuk berbakti kepada ibumu. Juga Mas, kamu aku relakan. Walaupun aku suamimu yang harus lebih engkau bakti, tetapi aku relakan engkau mendahului orang tuamu. Kenapa? Dari berbakti ini, walaupun Mbak Taya itu berbakti kepada orang tuanya, tetapi karena diizinkan oleh suami, itu pahalanya juga akan mengalir untuk suami. Demikian juga Mbak Taya yang selalu mendorong Mas, ditengok ibunya, ditanyakan keluh kesahnya, ditanyakan apa yang diinginkannya, maka pahala dari bakti suami terhadap orang tuanya, Mbak, itu jalan surga juga buat Mbak Taya. Nah, jalan-jalan surga inilah jangan sampai dihilangkan. Jangan sampai kita abaikan. Ini adalah jalan surga, karena memang pernikahan ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Pernah suatu hari Rasulullah kedatangan seorang laki-laki. Laki-laki ini sudah pusing karena di rumahnya istrinya selalu bertengkar dengan orang tuanya, orang tuanya suami. Sampai akhirnya orang tua suami itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku menumpang di rumahku." Mau cerita kalau ibunya tuh selalu bertengkar dengan istrinya. Rasulullah wajahnya merah. "Apa yang kamu katakan?" "Ya, ibuku menumpang di rumahku." "Apa?" Sampai 3 kali dia, "Rasulullah, dengarkan aku belum selesai. Ibuku kan menumpang di rumahku." Lalu apa kata Rasulullah sambil menahan amarahnya? "Wahai suami, gitu, kamu, anak-anakmu, hartamu adalah milik ibumu." Artinya apa? Jangan pernah bilang orang tua itu menumpang di rumah kita. Kita ini masih milik ibu kita. Selagi dia masih ada di dunia ini, maka itulah jalan surga kita. Nah, jadi demikian juga ada seorang perempuan yang patuh terhadap suaminya. Ini zaman Rasulullah, patuh terhadap suaminya sehingga ketika dikabari ibunya sakit, suaminya yang sedang pergi berperang mengatakan, "Kamu jangan keluar selama aku belum pulang." Sampai akhirnya 3 kali disusul, "Ibumu sedang sakit keras." Sampai pada yang ketiga, ibumu sudah meninggal dunia. Apa yang dilakukan istrinya tadi? Istrinya mendoakan, sholat, dan tetap tidak mau pergi dari rumah. Apa kata Rasulullah? Istrinya masuk surga, tetapi suaminya dilaknat oleh Allah. Jadi jangan mentang-mentang saya suami, saya berhak melarang istri. Tapi tahu nggak bahwa kamu yang namanya Allah itu beribadah itu, setelah kita beribadah kepada Allah, di bawahnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Jadi orang tua itu selevel di bawah daripada beribadah kepada Allah, di atas daripada jihad fisabilillah. Luar biasa. Jadi jangan sampai bikin orang tua kita sedih. Mentang-mentang sudah bahagia, sudah senang, sudah punya suami, nggak pernah nengok-nengok. Cuma kita dapat kabarnya dari tetangga, tadi mereka pulang loh, tadi mereka lagi makan-makan loh, tadi mereka lagi baru beli mobil baru loh. Kita taunya dari orang lain. Coba kalau mau beli apa-apa, kita minta restu dari orang tua kita. Kalau kita belum bisa membelikan yang sama, kita minta maafnya. Tetapi kalau bisa, ya kita juga tanya orang tua kita, butuh nggak? Gitu. Mau nggak mobil yang bagus dan sebagainya, itu lebih bagus lagi. Sungguh keredoannya orang tua itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan keredoannya orang tua itu adalah ridhonya Allah juga. Jadi yang kedua adalah setelah kita beribadah, selalu setiap saat melibatkan Allah dalam peristiwa hidup kita. Yang kedua, kita berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, antara suami istri ini memiliki kewajiban-kewajiban, ya. Suami ini punya ayat suami namanya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu di atas daripada istri, daripada perempuan. Tetapi paham gak sih kawam itu? Bukan sebagai di atas aja, tetapi memiliki kewajiban yang besar yang diberikan Allah untuk
apa? Untuk menafkahi istrinya, mencukupi kebutuhan sandang pangannya. Kemudian apa? Untuk mendidik istrinya, gitu. Untuk mendidik istrinya, juga untuk memberikan kasih sayang kepada istrinya. Mawaddah warahmah itu ada di tangan suami. Bagaimana selalu memberikan kasih sayang. Nggak bisa saya itu orangnya kaku, saya itu orangnya nggak romantis, nggak bisa bilang gitu. Saya kalau bilang sama anak saya yang pendiam itu, kamu boleh pendiam, kamu boleh mengerti, oh saya kekurangan, saya itu malas ngomong. Tapi kita untuk kebaikan harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman kita cuek, sama istri cuek, sama orang tuanya cuek. Tapi kita harus keluar dari zona nyaman, karena ini perintah Allah. Alirkan kasih sayang baik secara batin maupun lahir. Tetap kita harus memberikan puji-pujian kepada istri, memberikan pandangan yang teduh, menyamankan, menenangkan hati istri, dan selalu merasakan perasaan istri. Coba sekarang ibu-ibu, kalau seandainya kita pulang nanti, suaminya menegur kita, mama capek ya, wah mama ini ahli pengajian, kira-kira apa yang bisa diceritakan mah? Perubahan apa yang harus papa rubah ini? Gitu. Pasti kita akan merasa bahagia banget, perhatiannya suamiku. Kita pulang, suami pulang, kita sudah beres-beres semua, dirasakan perasaannya. Gitu. Itu pasti akan mengalirkan kasih sayang daripada pulang udah masing-masing main HP. Gitu. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu betul-betul harus kita perjuangkan sampai akhir hayat kita, dan juga dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Nggak bisa jadikan sambil lalu, sambil jalan, nggak bisa. Benar-benar harus kita pikirkan, Mbak Taya nanti suami pulang saya masak apa ya, kejutan bahagia apa yang harus saya berikan. Suami juga ketika mau pulang sudah dalam pikirannya, apa ya yang bisa bikin istri senang. Nah, keadaan-keadaan ini yang bikin tidak bosan gitu. Kalau cuma gitu-gitu sebagai suami istri, suami kerja pulang malam ngasih uang, istri juga beres-beres rumah, ngurus anak dan sebagainya, itu akan terjadi kebosanan. Kebosanan inilah sebenarnya pangkal daripada keributan-keributan kecil. Jenuh, akhirnya apa? Masing-masing mencari kebahagiaan di luar. Ini yang paling bahaya itu. Mencari kebahagiaan di luar karena jenuh di dalam rumah. Nah, karena itu perbaharui terus cinta kalian tuh, perbaharui. Udah bosen makan di steak misalnya, sekarang kita cari sesuatu kejutan buat istri. Di mana? Di pinggir pantai gitu. Harus kita punya anggaran bagaimana membahagiakan suami, membahagiakan istri, harus punya anggaran itu. Dan nanti karena tujuannya adalah ibadah, maka kemudian Allah akan melancarkan rezeki gitu. Dengan cara apapun bikin kejutan-kejutan. Kita waktu muda misalnya bisa bikin jahit-jahit gitu ya. Tahu-tahu kita bikin, misalnya kita belikan sapu tangan sederhana, kita bikin nama berdua gitu, kita kasih sama suami. Enggak harus nunggu setahun sekali. Kadang-kadang salah kaprahnya karena setiap ulang tahun dikasih hadiah kejutan yang indah, yang besar. Padahal bukan itu. Gimana antara nunggu setahun berikutnya ada hadiah-hadiah dari luar yang menjanjikan angin surga, ini kan berbahaya. Maka apa? Lebih baik sedikit tapi terus menerus, sering gitu. Gimana si istri mau berpindah ke lain hati kalau pulang suaminya adanya adalah rasa cinta terhadap istrinya gitu. Dia sudah rapi, yuk sore ini kita jalan-jalan yuk gitu. Padahal dia capek tadi. Kita harus keluar dari zona nyaman tadi gitu. Nyamannya tidur, tapi lihat suami istri udah bosen di rumah seharian, ajak pergi gitu, ajak silaturahmi ke orang tua, kemanapun adanya itu diajak. Pokoknya gimana caranya supaya rumah itu bervariasi, selalu indah, dan cinta itu terus diperbaharui. Nah, itu kewajiban suami tadi ya, bertanggung jawab terhadap istrinya, mendidik agama terhadap istrinya, dan memberikan kasih sayang yang sepenuhnya terhadap istrinya. Demikian juga istri ya. Jangan sedikit-sedikit keluar rumah. Kalau marah sama suami langsung angkat koper keluar rumah. Lebih baik masuk kamar tidur. Marah itu sunatullah. Kadang-kadang kita mangkel, kadang-kadang kita kecewa, tapi sekali-kali jangan tinggalkan rumah. Lebih baik kita masuk kamar tidur gitu.
Ya, artinya apa? Setelah tenang tidur, kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat, kemudian kita ngaji, terus kemudian itu tadi hidayah akan masuk ke dalam kita. Tapi kalau kita keluar, semakin kita keluar semakin jauh Allah daripada kita. Dibiarin sama Allah. Aku lepaskan hidayah untukmu, pergi kamu mau kemana aja. Nah inilah sumber-sumber daripada keretakan dalam rumah tangga. Istri juga, kalau istri ini bekerja, kalaupun harus istri ini bekerja, maka silahkan aja bekerja. Tetapi ketika dia pulang, dia harus menjadi istri. Nggak boleh ketika pulang dia kelihatan capek gitu. Kelihatan capek, aku juga capek, aku juga cari uang. Kamu tidak berkewajiban cari uang. Maka capek itu kamu cari sendiri. Kalau kamu tetap mau cari uang silakan, tapi jangan perlihatkan capek itu di hadapan suami, di hadapan anak-anak. Tetap kita menjadi di rumah, menjadi istri yang siap melayani semuanya itu. Nah, kemudian yang keempat adalah pernikahan itu untuk mencetak anak-anak soleh dan soleha. Gitu. Ya, itu juga harus punya kesepakatan, Mas. Kita berdoa, Mas, supaya kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha, yang selalu membahagiakan pandangan kita. Nah, ini tugas suami juga ini, gitu. Tadi kalau seorang istri adalah ibu pertama, guru pertama bagi anak-anaknya, maka suami adalah kepala sekolahnya. Sering kalau anak nakal itu ibunya tuh. Ibunya salah mendidik, ibunya. Padahal coba kita tengok dalam Al-Quran, pendidikan terhadap anak, karakter anak, keimanan anak, ketakwaan anak dibentuk oleh bapaknya. Bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya, coba. Ya bunaya, dengan kata-kata yang santun, yang kasih sayang. Ya bunaya, jangan kamu mensekutukan Allah. Sesungguhnya apabila kamu mensekutukan Allah, itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya bunaya, kamu harus berbakti kepada orang tua. Itu bapaknya Luqman itu mendidik anak terus menerus. Bagaimana Ibrahim, walaupun dia hidup berjauhan dengan anaknya, tetap dia didik keimanan dan ketakwaan anaknya. Sehingga ketika Ismail disembelih itu, dia katakan kepada bapaknya, Bapak segera lakukan karena ini perintah Allah. Jadi karakter ketakwaan itu harus didapat daripada ayahnya. Artinya apa? Ayah harus menjadi contoh tauladan bagi anaknya. Maka ayah jangan sampai sholatnya di rumah, sholatnya di masjid. Ada tetangga saya bilang, anaknya, kamu kalau udah besar mau jadi apa? Saya pengen kayak Abi. Kenapa? Abi sholatnya di masjid terus. Itu kan udah bener. Kalau kita ke Palestina, coba di Palestina tuh anak-anak, kamu cita-citanya mau jadi apa? Pengen kayak Abi. Kenapa Abi? Syahid. Ya, gitu. Jadi contoh-contoh yang terbaik itu harus dari ayahnya. Kalau kita nemu anak itu narkoba, kalau kita nemu anak itu nggak betah di rumah, itu biang keroknya pasti bapaknya. Gitu. Bagaimana menanamkan keimanan ketakwaan sejak anaknya kecil. Terus kemudian Yakub. Gitu. Ketika Yakub mau meninggal itu dikumpulin anak-anaknya. Untuk apa? Bukan untuk bagi warisan. Tetapi apa yang dikatakan Yakub? Ketakutan Yakub terhadap anak-anaknya. Hai anakku, ya bunaya, apa yang engkau mata buduna mim ba'di, apa yang akan engkau sembah setelah aku mati. Saking takutnya Yakub kalau anak-anaknya berubah keimanan, gitu. Apa yang akan engkau sembah setelah aku mati? Anak-anak Yakub karena sangat ngefans terhadap keimanan bapaknya, jawabannya bukan Allah gitu, bukan langsung begitu, tapi nak budu ilaha. Aku akan menyembah Tuhan engkau, Tuhan yang kau sembah wahai bapakku. Itu kan artinya anak itu sudah ngefans terhadap bapaknya. Jadi bagaimana anak itu ngefans terhadap keimanan dan ketakwaan bapaknya tadi. Itulah. Nah kemudian apa? Dasar-dasar yang telah dipupuk oleh bapaknya, di mana bapaknya itu paling tidak, Mbak Ataya coba bilang sama Mas, paling tidak kamu ngajarin satu hadis satu hari sama anak, paling tidak kamu ngajarin mendengarkan satu ayat satu hari kepada anakmu, gitu. Dan kemudian nanti ibunya lah yang memupuk. Tadi kan sudah diajarin bapak. Apa kata bapak? Kalau mau minta sesuatu minta sama Allah.
Kalau ingin apa-apa bilang sama Allah dulu. Kalau dapat apa-apa bersyukur kepada Allah. Nah, gitu. Bagian ibunya lah yang memelihara keimanan yang sudah diberikan kepada anaknya. Kalau sudah begini Mbak Ataya, kita akan tidur nyenyak di waktu tuanya gitu. Kenapa? Anak-anak sudah mapan. Dia ada kita atau tidak ada kita, dia tetap dalam keimanannya, dalam kesungguhannya dalam beribadah. Dia tahu mana yang haram dan yang halal. Walaupun dia jadi pejabat, dia tidak akan tercemar dengan barang-barang haram. Karena apa? Keimanan yang sudah kita didik dari mulai umur hamil sampai dengan umur 13 tahun. Terus kita usaha yang sekeras mungkin. Kebanyakan orang, mumpung anak-anaknya masih kecil, kita kerja aja gitu. Kita kerja dulu, padahal bukan. Justru anak kecil, masih anak-anak kecil tuh, itulah anak-anak kita yang bisa kita bentuk gitu. Dengan kerja keras kita. Ya. Jadi dengan kerja keras kita, bagaimana anak ini kita bentuk sehingga ketika sudah anak-anak sudah 13 tahun ke atas, sudah masanya balik, kita silahkan kalau mau kerja, sudah aman kita. Anak kita tidak akan mengerti tentang korupsi, anak kita tidak akan menyentuh narkoba, anak kita tidak akan berzina dan sebagainya. Karena apa? Dari kecil sudah kita tanamkan keimanan tadi. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan di dalam keinginan kita memiliki baiti jannati, rumah adalah surgaku tadi, jadikan rumah itu tempat beribadah. Ini baik ibu-ibu yang sudah lawat, sudahkah rumah kita dijadikan tempat ibadah? Seperti ini loh. Rumah dijadikan tempat pengajian. Rumah tempat menyantuni orang-orang jompo. Maka rebutan coba, siapa yang mau ngunduh? Saya gitu. Supaya apa? Rumah kita selalu dialiri pengajian, ngaji Quran, nyantuni orang jompo gitu. Kita duluan, bukan wah aku ngunduh gitu. Ini adalah suatu kerahmat bagi kita. Ketika ada orang yang datang ke rumah kita, maka satu orang itu membawa ribuan malaikat ke rumah kita. Makanya betapa indahnya rumah yang selalu diisi dengan pengajian, dengan kajian, dengan santunan, dengan pokoknya hal-hal yang berbau ibadah gitu. Betapa rumah ini akan menjadi bercahaya, dan kelak cahaya ini yang kita bawa untuk dalam kuburan kita. Jadi jadikan rumah ini sebagai tempat ibadah. Di sana ada silaturahmi, di sana ada saling mengkaji agama dan sebagainya. Yang kedua, jadikan rumah ini menjadi tempat menuntut ilmu gitu. Ilmu agama itu wajib. Sampai mati kita harus mempelajari ilmu agama. Kalau Mbak Taya pengajian di luar, di rumah sampaikan kepada anak, suami gitu. Kebanyakan ibu-ibu ini senang pengajian. Yang ahli pengajian sebenarnya ibu-ibu. Tapi sampai rumah udah nggak diomongin apa yang diterima di luar tadi. Gitu. Harusnya di luar tadi patah di pengajiannya. Karena kadang-kadang kalau kita menasihati suami itu nggak mau. Maka kita harus pegang omongan Ustadz. Pak Ustadz tadi bilang begini loh. Gitu. Anak-anak juga, nah tadi Ustadz bilang kalau anak-anak ini seperti ini loh. Jadi di rumah tuh selalu mengkaji tentang ilmu agama. Inilah yang disebut baitul jannati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu ya, bukan kita untuk mencari dunia. Dunia ini sebentar akan kita tinggalkan, tetapi kebaikan-kebaikan itu akan kita temukan kembali nanti ketika kita sudah tidak bisa menambah amal ibadah lagi. Ketika kita di alam kubur, kita akan mendapatkan aliran pahala-pahala dari kebaikan yang telah kita tanamkan, terutama dari anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang soleh-soleha itu adalah aset yang terbesar buat kita, Ibu. Sungguh kekayaan yang besar buat kita. Bukan harta, bukan anak yang pejabat, bukan anak yang kaya, saudagar dan sebagainya. Tetapi anak soleh-soleha itulah yang kelak akan memberikan baktinya kepada kita saat kita sudah tiada. Nanti di alam kubur jajar-jajar itu ada orang yang disiksa terus-menerus, tapi ada orang yang
amalnya padahal sama waktu di dunia. Yang satu disiksa terus menerus, yang satu dapat aliran pahala dari anak-anaknya yang soleh, yang selama di dunia selalu mendoakan, yang selama di dunia selalu berbuat kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Itu pahalanya akan mengalir buat kita ketika kita sudah tidak sanggup lagi menambah amal ibadah. Inilah contoh daripada pernikahan, itu adalah orientasinya untuk beribadah kepada Allah. Sakinah di dunia, sakinah di akhirat, bahagia, dan keduanya nanti kelak akan bertemu di dalam surganya Allah. Menurunkan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit ini, mari kita tundukkan kepala kita. Kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mendoakan Mbak Ataya dan Mas Wandaru yang beberapa hari ini akan mengakhiri masa lajangnya untuk menyempurnakan agamanya berdua menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, baik. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha menatap, pada sore hari ini kami yang berkumpul di sini ya Allah, betul-betul memohon kepadamu, ampunilah semua yang ada di sini ya Allah. Bersihkanlah dari segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, yang kecil maupun yang besar. Ya Allah, sungguh di dalam hati kami pada hari ini ya Allah mendoakan ananda kami yang beberapa hari ke depan akan melepaskan masa lajangnya ya Allah. Mereka akan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikat hidupnya, membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, bahagia itu dari Engkau ya Allah, ketenangan hidup itu dari Engkau. Karena itu hanya kepadamu lah kami meminta dan memohon ya Allah. Dampingilah rumah tangga ananda kami kelak ya Allah, dengan segala hidayah-Mu, dengan segala kasih sayang-Mu, dengan jalan keluar atas segala kesulitan yang mereka hadapi ya Allah. Sungguh ya Allah, tiadalah kami meminta kepada siapapun kecuali Engkau ya Allah. Jadikanlah Engkau tempat bergantung bagi mereka ya Allah. Jadikanlah keluarganya ya Allah senantiasa diliputi ketenangan lahir dan batin, dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha, diberi rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Ya Allah, naungilah mereka dengan naungan kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga tiada terjadi percecokan-percecokan yang memberatkan dalam rumah tangganya, sehingga mereka bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, dampingilah kedua rumah tangga, kedua putra-putri dan kami ini ya Allah, agar mereka senantiasa menyembah-Mu, melibatkan Engkau dalam setiap kesempatan ya Allah. Dan jadikanlah mereka tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya ya Allah, tetap berbakti kepada orang tuanya, baik, bermanfaat bagi sesamanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berkahilah rumah tangganya ya Allah, berkahilah ya Allah, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, menjadi contoh tauladan bagi anak cucunya, menjadikan bermanfaat bagi sesamanya ya Allah. Ya Allah, berilah mereka ilmu pengetahuan agar bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka hadapi ya Allah. Berilah mereka ilmu pengetahuan untuk bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah.
Berilah mereka ilmu pengetahuan untuk mencari rezeki yang halal, yang barokah ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah mereka agar senantiasa bisa memberikan kebahagiaan satu sama lain. Beri mereka kesempatan untuk beribadah kepada, berbakti kepada orang tuanya. Beri mereka kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjadi orang-orang yang Engkau pilih ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu. Setiap nikmat yang mereka dapatkan, beri mereka kemampuan selalu bersyukur kepadamu. Jadikanlah mereka juga selalu bersyukur terhadap kedua orang tuanya dan mampu mendidik anak-anaknya. Ya Allah ya Rabbi, tolonglah ya Allah, dunia mereka bahagia, akhirat mereka bahagia. Ya Allah, tolonglah ya Allah atas apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian, hari pernikahannya ya Allah. Berkahilah hari pernikahannya. Datangkanlah ribuan malaikat untuk mengaminkan doa-doa kami ya Allah, agar acara ini berjalan lancar, tiada menyakiti sesiapapun, tiada mengganggu siapapun ya Allah. Pernikahan yang barokah, pernikahan yang membahagiakan, pernikahan yang Engkau ridhoi ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bil khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ibu-ibu, semoga Allah mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan, dan kepada yang sudah mendoakan, semoga Allah memberi balasan yang berlipat ganda kepada kita semua, dan semoga kita pulang dalam keadaan selamat, dan acara berikutnya, acara nanti pernikahan berjalan lancar, berkah, dan senantiasa diridhoi oleh Allah, dan semua baik yang memiliki hajat maupun yang datang nanti diberi kesehatan dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesulitan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.